Semangat pagi, sahabat Pi yang berbahagia. Tentu seluruh pionir puncak penghargaan tertinggi dari keberhasilan Project Pi Network adalah Open Mainnet, di mana semua aspek sudah terbuka, semua lini bisnis sudah terkoneksi, sehingga hasil Pi yang ada di wallet kita tentu akan fix nilainya untuk melakukan berbagai aktivitas transaksi dari berbagai ekosistem, ekologi, utility, hanya menunggu waktu kematangan Enclosed Mainnet yang sudah berjalan menuju keberhasilan, karena hanya ada 3 fase menurut white paper, dan fase ketiga sudah berjalan sejak Desember 2021. Dan memasuki Desember 2002 ini, semoga ada hal-hal baru dan penting yang akan diumumkan core team. Semoga. Sahabat Pi yang berbahagia, beberapa hari yang lalu saya menyertakan video Bitcoin ATM mesin withdraw yang tutorial penarikan dilakukan oleh seseorang. Lalu ada yang nyeletuk di komen, "Itu BTC woi, bukan Pi." Iya. Lah, yang bilang video itu Pi itu siapa? Jadi intinya saya menulis narasi tulisan yang ingin saya hubungkan antara Pi dan BTC, karena kedua ini mempunyai histori yang erat, di mana pada awalnya project yang dirancang Nicholas dari riset testnet sampai mainnet saat ini berada pada Enclosed Mainnet menuju kematangan dan penguatan. Tidak terlepas dari histori BTC, di mana pada white paper Pi Nicholas jauh-jauh hari baik di WP pertama maupun WP kedua menerangkan bahwa Pi merupakan uang digital terdesentralisasi, di mana lahirnya akan menjawab segala kekurangan dari kripto pendahulunya, terutama pada BTC yang merupakan raja segala kripto. Hal-hal yang ditekankan dan ingin dicapai Nicholas dari perkembangannya yang akan melampaui BTC. BTC pada awal dikembangkan dalam hal melakukan penambangan dengan menggunakan perangkat komputer atau PC dengan spesifikasi tinggi, dengan menggunakan banyak komponen pendukung yang berbiaya mahal yang bisa diakses oleh orang-orang tertentu, baik segi biaya maupun terhadap pemahaman terhadap kripto. Dalam melakukan penambangan tentu node adalah hal yang sangat penting dalam jaringan blockchain yang merupakan pencatatan dengan algoritma yang dilindungi firewall. Namun di BTC masih lambat untuk melakukan transaksi. Tentu dengan penggunaan perangkat yang rumit dan komplit membuat boros energi dan ada pengaruh terhadap lingkungan dengan pancaran radiasi. BTC telah gagal menjadi mata uang digital karena dibangun dengan tujuan komoditas yang diperjualbelikan, namun memiliki fluktuasi yang signifikan dengan ring persentase kejatuhan sangat tinggi dan gagal menjadi stablecoin tentunya, makanya sangat beresiko jika dijadikan aset jangka panjang. Berangkat dari histori itulah Pi diciptakan untuk menjawab kegagalan itu dengan berbagai pengembangan teknologi dan sistem yang belum ada pada kripto-kripto sebelumnya dengan keunggulan melebihi BTC. 1. Penambangan Pi dilakukan lewat HP. Hal ini dilakukan agar orang-orang biasa dengan berbagai latar belakang baik ekonomi, profesi maupun pemahaman terhadap kripto bisa ikut serta melakukan penambangan yang tidak didapatkan pada kripto sebelumnya. Walaupun menggunakan HP yang diremehkan berbagai pihak, namun mempunyai kecanggihan sistem di mana menggunakan Web 3.0 yang berjalan di blockchain dengan perlindungan firewall yang menjamin
keamanannya dan transaksi yang dilakukan sangat cepat dengan hitungan detik. Berbeda dengan transaksi BTC maupun di bank-bank konvensional, serta mempunyai not yang terbanyak. Ada 360.000 lebih nodes, jauh melebihi BTC dan ETH. Ini salah satu hal yang terpenting yang akan menguatkan jaringan utama mainnet pada Pi Network menuju open source atau open mainnet. Pi bertujuan menjadi mata uang digital, bukan aset komoditas yang diperjualbelikan di bursa exchanger, sehingga nilai ketika listing bernilai tinggi yang akan digunakan untuk transaksi berbagai kebutuhan primer, sekunder maupun tersier. Artinya segala pemenuhan kesejahteraan bisa menggunakan Pi Payment. Karena itulah Pi menganut konsep kesejahteraan, bukan konsep semata-mata mencari kekayaan. Pi dibangun dengan dukungan penuh dari ekosistem, ekologi, utility yang mencakup segala lini dan aspek bisnis yang tidak ada pada kripto sebelumnya. Karena tidak didukung seperti halnya pendukung di Pi Network. Atas dasar histori tersebut, maka beruntunglah kita menjadi bagian dari Pi Network yang terdiri dari berbagai kalangan maupun segala tingkatan, baik yang memahami kripto maupun yang masih awam, yang mempunyai cita-cita yang sama dan kedudukan yang sama dalam melakukan penambangan. Karena kita adalah pionir, di mana pionir adalah perintis, pelopor yang ikut andil mensukseskan keberhasilan Pi Network sesuai apa yang dicanangkan core team. Berdasarkan dari semua itulah, Pi akan dibutuhkan dalam segala bidang bisnis, baik skala kecil maupun besar, di masa mendatang, yang akan menguntungkan terhadap kelangsungan bisnis pelaku usaha, baik barang maupun jasa. Perbankan merupakan ekologi yang kuat, sinerginya terhadap Pi karena menyangkut mata uang. Lalu lintas moneter, tidak lama lagi tentu dunia cryptocurrency akan diadopsi perbankan. Terbukti adanya rencana pengembangan CBDC, Central Bank Digital Currency, dan yang membuat mata uang digital saat ini tentu Pi, bukan kripto konvensional yang beredar saat ini. Namun untuk di Indonesia, digital rupiah adalah hal yang utama peranannya. Di samping mata uang fiat, dalam rencana ini tentu Pi sangat berhubungan langsung terhadap CBDC nantinya, karena berlaku global sebagai alat transaksi digital dan sangat mudah masuk ke berbagai bidang yang tidak mengenai batas wilayah negara. Jadi apa yang saya lampirkan ini adalah salah satu bidang bisnis dari 1270 ekosistem, ekologi, utility dan 10 platform berbagai bidang sebagai pemenang hackathon pada tahap awal sejak core team menggulirkan proyek ke publik. Sejak awal-awal telah menjadi master plan perkembangan Pi di masa mendatang, dan core team membuat hackathon untuk menjadi developer yang akan membangun dan siap didaftarkan ke developer portal app untuk dikonekkan ke SDK. Dan rencana itu telah melahirkan marketplace maupun bidang bisnis lainnya seperti Pi Barter Mall sebagai pemenang 1 dan Pi Chain Mall sebagai pemenang kedua. Dan itulah gerbang awal untuk menuju pembentukan nilai yang akan diawali aktivitas Star Barter. Jadi kaum nyinyirun, munafikun yang menganggap bahwa kita pionir hanya klik petir dan menyamakan Pi seperti kripto-kripto lain dengan analisa micin, mereka itu hal yang salah besar, karena keunggulan Pi adalah
Pi currency yang awal-awal fokus menjadi mata uang digital yang terdesentralisasi tanpa ada pihak yang mengatur karena berbasis blockchain, tanpa sekat wilayah maupun negara. Pi didukung penuh dari berbagai aspek bisnis, baik barang maupun jasa, mencakup semua lini bisnis. Pada saat open source, open mainnet, nilainya pasti tinggi karena dirilis dari pondasi awal yang kuat yang dibangun lewat ekosistem, ekologi, utility, dan komunitas yang besar yang tersebar lebih kurang 230 negara dengan dukungan penuh dari berbagai aspek bisnis, dan tentu nilainya berlaku global. Marketplace sebagai wadah start barter pada enclosed mainnet yang akan menentukan nilai Pi saat open mainnet. Pada bidang perbankan adalah penguatan di bidang moneter karena Pi ingin menjadi uang digital, maka sinergi dengan dunia perbankan dibutuhkan dengan membangun Pi Bank yang akan melahirkan berbagai fitur dan fasilitas untuk kelancaran transaksi Pi, diantaranya Pi ATM mesin, Pi Card, Pi Debit, Pi Loan, Pi EDC, dan lain-lain. Dan semua itu sudah dipikirkan Nicholas. Dan saatnya open mainnet, semua ini bisnis sudah terkoneksi ke Pi, namun Pi Bank bukan secara fisik, namun kepada sistem yang terhubung ke Pi Network atau Pi Browser. Jadi beruntunglah kita bagian dari Pi Network, tanpa nyinyir, tanpa ragu, dan mempunyai optimis yang tinggi. Kita jangan hanya berpandang pada masa kini, namun berpandanglah ke masa depan di saat digitalisasi semua aspek di dunia ini tidak dapat dihindari, dan Pi adalah salah satu dalam aspek itu dan diharapkan tetap eksis sampai kapanpun. Karena itu Indonesia tidak akan mau ketinggalan untuk mengikuti perkembangan. Karena itulah CBDC, Central Bank Digital Currency, akan menjadi master plan Indonesia, khususnya pada dunia perbankan sebagai penopang perekonomian di masa mendatang. Hal-hal menarik bagi saya dengan keunikan Pi ini yang terkait Cina dan Elon Musk. Seiring perkembangan Pi, Cina melirik secara penuh ke Pi dengan GCV yang diusung mereka. Pada awalnya Cina pengguna terbesar Bitcoin, namun mereka telah menyadari dari kelemahan BTC terbukti dengan tidak memfungsikan lagi ribuan perangkat penambangan BTC dan akan membangun pusat blockchain terbesar. Dan pandangan Cina terhadap Pi bukan semata-mata nilai tertinggi konsensus, namun lebih menekankan bahwa Pi itu bukan seharga beberapa ratus ribu fiat, namun satu Pi itu bisa bernilai 50 mobil karena melihat dari fungsi dan nilai yang hendak dicapai terhadap nilai ketika melakukan transaksi. Jadi buang dulu pemikiran bahwa open mainnet langsung difiatkan, namun lebih luas lagi dengan satu Pi bisa memenuhi segala macam kebutuhan baik sederhana maupun mewah. Elon Musk sebagai pemilik ribuan BTC telah melepaskan sebagian walau dalam harga yang anjlok. Walau secara terang-terangan belum ada cuitan maupun pernyataan terhadap Pi, namun sinyal-sinyal haluan ke Pi tentu bisa ditebak. Jadi dua hal yang besar itulah diantara beberapa akan terjawab kemana arah prospek Pi sebagai uang digital dan perkembangannya di masa mendatang. Untuk pemenuhan dan kesejahteraan manusia, menurut pandangan saya pribadi, tentu akan dilirik oleh investor dan developer kelas dunia yang akan mengkoneksikan ke lini bisnis mereka. BTC sebagai kripto konvensional dengan berbagai kelemahan akan hilang pamornya dan akan digantikan Pi Network yang mencakup berbagai fungsi secara luas dan diterima secara global, yang digunakan ribuan ekosistem, ekologi, utility, yang tentu hal yang sangat urgent komunitas
yang solid dan kuat. Pi bukan komoditas yang mempunyai harga, namun Pi adalah uang digital yang mempunyai nilai terbatas tapi tak terhingga. Jadi apa yang kita ragukan lagi tentang Pi sebagai aset masa depan? Dan di dalam era digitalisasi, SC2 yang saya lampirkan merupakan salah satu bidang bisnis perbankan dari ribuan proyek jangka panjang yang terdapat pada brainstorm di Pi Browser yang akan terrealisasi saatnya nanti. Karena era digitalisasi, semua aspek bisnis tidak dapat dielakkan lagi. Jadikan Pi sebagai aset masa depan, bukan hanya mengharapkan cuan instan, karena cuan instan hanyalah pemikiran kaum-kaum micin tanpa mengikuti proses untuk mencapai progres. Tentu inilah sebagai cikal bakal melahirkan kaum nyinyirun dan munafikun. Salam sukses selalu, tetaplah menambang walau banyak suara sumbang yang akan berkurang dan saatnya nanti akan hilang. Jangan lupa klik petirnya dan jadikan Pi Browser sebagai utilitas utama, minimal jika kita ingin browsing berselancar di dunia maya agar bisa membantu rate bonus seiringnya halving tiap bulan.